Baik, yang terakhir ya adalah format penulisan. Jadi satu tempat ya dan tempat lain kadang-kadang ada format yang berbeda ya. Begitu juga kalau misalnya kita mau submit jurnal, misalnya atau paper kita ke jurnal atau ke conference. Atau conference dan conference lain itu kadang-kadang berbeda formatnya. Begitu juga format penulisan di tugas akhir. Jadi kita harus secara teliti ya melihat seperti apa sih format penulisan khususnya di Fakultas Rekayasa Industri. Nah, naskah proposal dicetak dengan tinta berwarna hitam dan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Ya. Kemudian baris-baris kalimat naskah proposal berjarak 1,5 spasi. Jadi baris-baris kalimat naskah tugas akhir berjarak 1,5 spasi ya. Baris notasi pada gambar, tabel judul gambar dan daftar pustaka berjarak 1 spasi. Baris pertama paragraf baru berjarak 3 spasi dari baris terakhir paragraf yang sebelumnya. Ini jelas ya. Kemudian aturan penulisan berikutnya, kertas dan margin. Proposal ditulis dalam kertas A4. Naskah ditulis dengan batas 4 cm kiri kertas, tepi kiri 3 cm tepi kanan, tepi atas dan tepi bawah. Di tepi atas, bawah, kanan 3 cm ya, kiri 4. Tadi ya, jenis hurufnya Times New Roman, fontnya 12 ya. Jaraknya 1,5 spasi ya. Penyimpanan dari jarak 1,5 spasi tersebut yang 1 spasi dilakukan pada notasi blok yang masuk ke dalam catatan kaki, judul keterangan, dan isi diagram, tabel, gambar, dan daftar pustaka. Jadi kalau di dalam tabel ya itu bisa 1 spasi ya, jarak antar baris kalimatnya. Tapi di dalam paragraf biasa ya, itu 1,5 spasi. Antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu berjarak 3 spasi. Kemudian huruf pertama paragraf baru dimulai dari batas kiri ya. Batas kiri naskah tidak mulai paragraf baru pada dasar halaman ya. Jadi kepotong misalnya ya. Potong. Kemudian kecuali pada cukup tempat yang sedikitnya 2 baris ya. Jadi jangan ada satu kalimat kemudian dipotong di akhir ya. Sedikitnya 2 baris ya. Paragraf itu bisa kepotong di akhir. Baris terakhir, begitu juga ketiga baris terakhir ya. Jangan diletakkan pada paragraf berikutnya. Jadi satu kalimat gantung ya, baik itu di akhir halaman atau di awal halaman. Ya. Bab baru diawali dengan nomor halaman baru. Ya, jadi nomor halaman itu tidak menyambung ya. Tidak menyambung, tapi setiap bab baru itu diawali dengan nomor halaman baru. Kemudian menggunakan bahasa dan istilah yang baku dengan singkat dan jelas. Gunakanlah buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat terus utuh dan lengkap. Kata ganti orang, terutama kata ganti orang pertama, saya dan kami tidak digunakan. Jadi tidak ada kata ganti orang ya. Terutama kata ganti orang pertama, saya, kami ya. Saya menulis penelitian ini, ya tujuan saya dalam melakukan penelitian itu tidak ada ya. Kemudian istilah asing ditulis miring atau italic. Tabel dan gambar dijelaskan pada tulisan. Jadi jangan ada gambar ya tanpa ada penjelasan atau tabel tanpa ada penjelasan ya. Jadi gambar 1 sudah aja ada penjelasan. Gambar 2, gambar 3. Setiap gambar tabel itu harus ada penjelasan, ada paragraf yang menjelaskan gambar tabel tersebut. Itu secara umum ya terkait aturan penulisan